Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkalfin Bate'e, jurusan Bahasa dan Sastra Arab BP23, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini izinkan saya mempresentasikan hasil artikel yang saya buat di beberapa bulan yang lalu, guna memenuhi tugas mata kuliah Islam Budaya dan Minangkabau. Baik, di sini ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang diantaranya pertama, konflik Islam, adat dan modernitas. Dan konflik Islam dan adat modernitas terbagi kepada tiga. Yang pertama, konflik Islam dengan adat, dan yang kedua, konflik Islam dengan modernitas, dan yang ketiga, konflik adat dengan modernitas. Dan yang bagian kedua ataupun pembahasan yang kedua adalah terkait dengan adat Minangkabau dan perubahan. Baik, kembali kita kepada pembahasan yang pertama, konflik Islam, adat dan modernitas. Poin yang pertama di bawahnya, konflik Islam dengan adat. Konflik, seringkali orang mengartikan konflik itu sebuah perpecahan ataupun pertentangan. Namun tidak semua konflik itu mengarah kepada pertentangan, namun ada yang mengarah kepada perubahan, misalnya di suatu masyarakat. Nah, antara konflik Islam dengan adat, ada beberapa hal yang menyebabkan konflik antara mereka. Yang pertama, yang menyebabkan konflik Islam dengan adat disebabkan karena perbedaan nilai-nilai. Kenapa? Nilai-nilai dalam Islam seperti kesetiaan ataupun ketakwaan kepada Tuhan dan kesetaraan gender mungkin bertentangan dengan nilai-nilai dalam adat. Misalnya, dalam beberapa tradisi adat terdapat praktik diskriminatif terhadap perempuan, yang mana ini bertentangan dengan ajaran kesetaraan gender dalam Islam. Berarti yang menyebabkan konflik Islam dengan adat yaitu terkait dengan perbedaan. Dan yang kedua yang menyebabkan konflik Islam dengan adat adalah praktik keagamaan. Praktik keagamaan dalam Islam seperti ibadah, hukum Islam dan pernikahan dapat bertentangan dengan praktik adat yang sudah berakar kuat dalam suatu budaya. Misalnya, aturan pernikahan dalam Islam mungkin berbeda dengan aturan adat setempat. Dan hal ini bisa menimbulkan ketegangan antara individu keluarga yang ingin mematuhi ajaran agama dan adat. Dan yang kedua tadi berarti yang menyebabkan konflik Islam dengan adat adalah praktik keagamaan. Dan yang ketiga yang menyebabkan konflik Islam dengan adat adalah kepemimpinan dan otoritas. Konflik sering muncul dalam hal hierarki dan otoritas antara pemimpin agama dan pemimpin adat ataupun pemuka adat. Terkadang pemimpin adat dan ulama memiliki pendekatan dan pandangan yang berbeda dalam memimpin masyarakat, dan hal ini dapat menyebabkan gesekan antara mereka. Dan yang keempat yang menyebabkan konflik Islam dengan adat karena penafsiran agama dan adat. Terkadang ada perbedaan dalam penafsiran ajaran agama Islam dan tradisi adat, yang mana ini bisa menyebabkan konflik. Beberapa praktik adat mungkin dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam oleh sebagian ulama atau kelompok tertentu. Namun perlu kita garis bawahi ataupun perlu kita catat bahwa tidak semua konflik antar Islam dengan adat bersifat negatif. Beberapa komunitas telah berhasil menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi adat mereka tanpa adanya konflik. Sementara yang lain mungkin telah mengalami konflik tetapi kemudian menemukan cara untuk berdamai dan berkolaborasi dalam menghormati kedua sistem nilai tersebut. Nah, intinya mulai dari yang menyebabkan konflik Islam dengan adat, perbedaan nilai, praktik keagamaan, kepemimpinan, dan penafsiran agama, semua itu tidak mengarah kepada negatif,
Memang ada perubahan yang dibawa oleh Islam kepada adat tersebut. Baik, dan yang kedua, poin yang kedua yang kita bahas adalah konflik Islam dengan modernitas. Konflik Islam antar Islam dan modernitas seringkali muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai yang dianggap modern, ya. Antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai yang dianggap modern dalam masyarakat kontemporer, ini yang akan menjadi sebuah konflik. Jadi yang menyebabkan konflik antar Islam dengan modernitas, yang pertama disebabkan oleh interpretasi terhadap ajaran agama. Maksudnya, sebagian orang mungkin menginterpretasikan ajaran Islam secara konservatif yang bertentangan dengan nilai-nilai modern, seperti kesetaraan gender, kebebasan individu, dan pluralisme. Misalnya dalam beberapa masyarakat ada konflik antara tuntutan untuk memperoleh hukum syariat secara ketat dan nilai-nilai demokrasi modern. Ya, itu yang menyebabkan konflik Islam dengan modernitas. Dan yang kedua disebabkan oleh peran perempuan dalam masyarakat. Konsep peran perempuan dalam Islam sering menjadi titik konflik dengan modernitas. Beberapa ajaran tradisional Islam mungkin membatasi peran dan hak perempuan dalam masyarakat, sementara nilai-nilai modern mendorong kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Nah, itu. Dan yang keempat disebabkan oleh teknologi dan perubahan sosial. Ya, yang namanya modern kan pasti teknologi dan perubahan sosial akan semakin berubah. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat dan dalam masyarakat modern seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Ya, seringkali ya pasti bertentangan, ya. Karena nilai-nilai tradisional ataupun kehidupan tradisional berbeda dengan kehidupan modern sekarang. Misalnya penggunaan media sosial, gaya hidup urban, dan perubahan dalam norma-norma sosial dapat menimbulkan ketegangan dengan interpretasi konservatif terhadap ajaran agama. Kemudian penting untuk diingat bahwa konflik antar Islam dan modernitas tidak selalu bersifat mutlak. Banyak Muslim yang berhasil menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kehidupan modern mereka, sementara yang lain mungkin telah berpegang pada nilai-nilai tradisional. Nah, itulah beberapa yang menyebabkan konflik Islam dengan adat. Kemudian yang ketiga, konflik adat dengan modernitas. Konflik adat dengan modernitas seringkali muncul ketika nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional yang merupakan bagian dari adat bertentangan dengan nilai-nilai perkembangan yang dianggap modern dalam masyarakat. Jadi yang menyebabkan konflik adat dengan modernitas ini ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi dengan cepat dalam masyarakat modern seringkali bertentangan dengan praktik dan nilai-nilai adat yang lebih tradisional. Ya, karena ini zamannya zaman now, ya, zaman kekinian, zaman yang modern, zaman di era perubahan, maka sangat cepat perubahan sosial budaya adat kepada perubahan sosial modernitas sekarang. Dan yang ketiga yang menyebabkan konflik adat dengan modernitas yaitu pendidikan dan pengetahuan. Akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pengetahuan modern dapat menyebabkan pergeseran dalam cara orang memandang dunia dan tradisi mereka. Nah, ini ketika modern datang, maka kebudayaan tradisional itu akan berubah, ya, karena kan pendidikan sekarang itu berubah dengan pendidikan sekarang berbeda dengan pendidikan yang dulu. Dan yang ketiga, yang menyebabkan Islam adat dengan modernitas, yang disebabkan oleh konflik adat dengan modernitas yaitu hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia ataupun HAM yang dianggap sebagai bagian dari modernitas seperti kesetaraan gender, hak dan anak, dan kebebasan beragama seringkali bertentangan dengan praktik-praktik adat yang mungkin membatasi hak dan kebebasan individu. Namun penting untuk diingat bahwa konflik adat dan modernitas tidak selalu bersifat negatif. Seringkali ada upaya untuk menyatukan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan modern sekarang. Susah sih, namun dengan seiringnya berjalan waktu maka
adat akan menerima perubahan selagi perubahan itu baik. Oke, itulah pembahasan pertama terkait konflik Islam dengan adat. Konflik Islam, adat dan modernitas. Yang kedua, kita bahas adat Minangkabau dan perubahan. Adat Minangkabau adalah bagian integral dari identitas dan kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Namun seperti masyarakat lainnya di seluruh dunia, masyarakat Minangkabau juga mengalami perubahan karena beberapa faktor. Yaitu terkait dengan faktor globalisasi, urbanisasi, pendidikan, perubahan ekonomi, dan juga dan lain sebagainya. Jadi yang mempengaruhi perubahan adat Minangkabau itu ya urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, yang kedua pendidikan sudah pasti. Ketiga media sosial dan teknologi. Yang keempat perubahan ekonomi. Meskipun perubahan ini dapat menimbulkan tantangan bagi kelangsungan adat Minangkabau, banyak upaya telah dilakukan untuk menjaga dan memperkuat warisan budaya mereka. Nah, misalnya ada lembaga adat, yang mana itu tidak akan dirusak oleh perubahan-perubahan itu sendiri. Baik, ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya. Dan saya minta maaf kalau ada kesalahan yang saya sampaikan. Sekian, Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.